dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Kalau sudah mendapatkannya, saya mengajak kita semua untuk membacanya secara silih berganti. Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya terlebih dahulu firman Tuhan berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya bersama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian, coba kita bayangkan semisal ada yang menawarkan kita rumah ini. Ya, kira-kira ya, rumah ini dikasih kepada kita secara gratis, ya, tanpa harus kita mengeluarkan sepeser pun. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu sekalian? Mau tentunya ya. Karena apa? Betul, mau. Lause juga mau gitu ya. Karena apa? Karena rumah ini memang mewah, sangat-sangat elit, ya. Dan memang rumah ini bukan AI, rumah ini asli di Los Angeles, namanya The One Mansion yang harganya itu 500 juta US dollar. Ya, 500 juta US dollar dan pada saat itu rumah ini menjadi idam-idaman bagi banyak orang. Karena apa? Rumah ini adalah rumah yang menaikkan gengsi. Luar biasa, fasilitasnya, wah ini menarik sekali ya. Di situ ada kolam renang yang mengelilingi, belum lagi ada di lantai 2, 3 sampai di bawahnya. Itu merupakan fasilitas-fasilitas yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata di balik gedung mewah, megah yang kita lihat bagus ini kalau dikasih kepada kita juga kita mau. Ini tersimpan satu kenyataan yang sangat menyedihkan. Karena apa? Karena ternyata rumah ini konstruksinya tidak selesai sepenuhnya. Banyak fasilitasnya yang setengah jadi. Bahkan ini diserahkan ke lelang ya. Karena bangkrut rumah ini tidak laku. Karena memang begitu didapati banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada berkenaan dengan konstruksi dari rumah tersebut. Ya, rumahnya bagus, tetapi ternyata tanpa orang ketahui, ternyata di dalamnya begitu rapuh, begitu tidak layak untuk dihuni. Bahkan pada saat itu dilansir sama Los Angeles Times ya. Ketika rumah ini dilelang tidak ada satupun yang mau beli. Sekalipun dijual dengan harga yang sangat-sangat murah. Saudara coba kita bayangkan sebuah rumah impian. Bukan rumah biasa, rumah yang tadi. Ya, rumah yang kita idam-idamkan. Kira-kira kalau rumah yang bagus tadi dikasih sama kita. Pasti kita juga akan mikir dua kali. Ya, oh mungkin ada yang berpikir tanahnya bisa kita inilah, bisa kita gadein lah ya, nggak apa-apa. Tapi ternyata waktu kita masuk rumah yang bagus itu, udah goyang sedikit ternyata kita, bahasa anak muda sekarang, metong di dalamnya ya. Itu sesuatu hal yang tentu kita tidak inginkan. Karena apa? Karena kita semua tertipu dengan penampilan luar dari rumah ini. Saudara sekalian, kalau kita melihat dari realita atau dari rumah ini juga membuat kita merefleksikan satu hal terkait kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu? Karena seringkali kita memang lebih condong untuk menunjukkan sesuatu hal yang bagus,
cemerlang, megah, luar biasa. Ya, tetapi tidak ada yang tahu dalamnya hidup kita itu seperti apa. Sebagai gereja, kita lebih cenderung menunjukkan sesuatu hal yang wah keren sekali. Gedungnya luar biasa. Kita mempersiapkan ibadah yang dapat dinikmati, bahasa rohaninya ya, yang memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita lupa untuk sungguh-sungguh memperhatikan kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan. Coba kita renungkan, contohnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Apakah ketika kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh fokus mempersiapkan diri kita dalam membangun relasi dengan Tuhan? Atau kita fokus overthinking bagaimana menunjukkan yang terbaik pada saat kita melayani Tuhan? Kita fokus untuk penampilan yang bagus, luar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, melalui jemaat di Sardis ini, kita mendapatkan dua pelajaran yang menarik. Apa itu? Reputasi rohani tidak selalu sama dengan realita rohani. Reputasi rohani tidak selalu sama dengan realita rohani. Itu merupakan sebuah fakta yang perlu kita sama-sama akui di dalam kehidupan kita sebagai jemaat dan sebagai gereja. Ya, Bapak Ibu, kita perlu lihat serba-serbi dari kota Sardis terlebih dahulu. Saudara sekalian, secara geografi Sardis itu Turki kuno ya. Sardis itu adalah Turki kuno. Kita tahu Turki? Tahu ya, ada yang Kapadokia itu yang balon-balon gitu ya. Jadi kalau kita melihat Sardis, Sardis itu adalah Turki kuno. Turki kuno yang dapat dikatakan kota yang strategis karena dibangun di atas dataran yang tinggi. Atau disebutkan sebagai Akropolis. Akropolis itu artinya kota yang dibangun berdiri di atas dataran yang tinggi. Ya, jadi karena kondisi dataran ini menjadi yang tinggi, pada akhirnya ini menjadi keuntungan bagi kota Sardis oleh karena mereka punya benteng alami yang susah ditembus oleh musuh. Ya, karena dia ditaruh di tempat yang tinggi, dibangun di tempat yang tinggi, dia punya benteng alami yang sangat-sangat sulit untuk ditembus oleh musuh. Dan kota-kota yang dibangun di dataran yang tinggi tersebut seringkali dijadikan sebagai pusat pertahanan, keagamaan, politik, dan budaya seperti gitu ya. Dan yang kedua, Sardis adalah kota di mana pertama kali koin emas dan perak itu dicetak. Ya, ini menarik ya, bahwa kota Sardis itu adalah kota pertama di mana koin emas dan perak itu dicetak. Dan salah satu yang menjadi komoditi utama dari kota Sardis adalah apa? Industri tekstil. Di mana kota Sardis terkenal menjadi kota yang melakukan pewarnaan wol pada saat itu. Jadinya mereka adalah kota yang kaya, bukan kota yang miskin ya. Dan yang ketiga, berkenaan dengan Sardis ya. Sardis itu punya kuil Artemis yang sangat besar. Di mana mereka yang meyakini bahwa Dewi Artemis itu memiliki kekuatan untuk memulihkan orang yang mati menjadi hidup kembali. Memang di sana itu begitu banyak orang yang menyembah berhala, paganistik gitu ya. Orang yang menyembah dewa-dewi Yunani. Dan mereka itu di kota ini menyembah atau memuja Dewi Artemis. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kota Sardis itu sendiri kota yang sangat toleransi. Dia hidup atau koeksisten dengan kelompok komunitas yang lain. Salah satunya itu adalah komunitas Yahudi. Nah, komunitas Yahudi ini sendiri adalah kelompok yang dapat dikatakan banyak. Di kota Sardis itu sendiri ada satu sinagoga yang bisa menampung 1.000 orang. Kita kira-kira berapa Bapak Ibu sekalian ya? Kita kalau full itu 500-an. Jadi pada zaman itu ada sinagoga yang dapat menampung kurang lebih 1.000 orang. Itu di Sardis. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu juga punya apa? Punya peranan di pemerintahan. Mereka juga adalah orang-orang kaya. Jadi orang-orang penyembah-penyembah dewa-dewi Yunani, orang-orang komunitas Yahudi, dan juga orang-orang percaya itu hidup koeksisten dengan damai. Kota yang sangat toleransi sekali, itu kota Sardis.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada fakta yang menarik bahwa kota Sardis yang terkenal hampir tidak tertembus oleh karena terletak di dataran yang tinggi, ternyata itu 2 kali pernah jatuh ke tangan musuh karena apa? Kurangnya kewaspadaan dari pertahanan mereka. Kalau tadi kita lihat mereka sudah punya benteng alami, belum lagi mereka punya pasukan militer yang luar biasa. Bayangkan, sudah dengan posisi yang untung seperti itu, ternyata mereka 2 kali kebobolan. Mereka ditembus oleh musuh. Nah, kejadian ini pada akhirnya menjadi apa? Pelajaran moral bagi sejarawan dan filsuf pada zaman itu. Nah, ini kondisi kota Sardis ya. Pertanyaannya bagaimana dengan gereja pada saat itu? Saudara sekalian, gereja Sardis adalah gereja yang stand out. Wah, ini ya beda sama gereja-gereja yang 7 jemaat itu. Gereja Sardis adalah gereja yang stand out, gemilang, berdampingan secara damai dengan kelompok Helenis dan komunitas Yahudi. Kelompok Helenis itu tadi orang-orang Yunani, ya Romawi yang menyembah dewa-dewi seperti itu ya. Dan tidak memiliki tantangan eksternal seperti persekusi atau ajaran sesat. Kalau dikasih pilihan dari 7 jemaatmu ini, yang mana kita mau tinggal, rasanya paling enak itu tinggal di Sardis. Tolerannya tinggi gitu ya, hidup berdampingan dengan damai, tidak ada persekusi, tidak juga ada ajaran sesat. Ini adalah jemaat yang sangat-sangat diidam-idamkan. Mungkin kalau kita diberikan pilihan dari 7 jemaat itu. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, di dalam Wahyu dikatakan demikian. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kita baca sama-sama, dikatakan apa? Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bapak Ibu bisa bayangkan jemaat gereja yang kita idam-idamkan untuk tinggal di sana, dikatakan bahwa kamu itu hidup. Tapi maaf nih, mati. Saudara sekalian, ini menjadikan sebuah nasihat yang begitu mengerikan sekali. Saudara, kita perlu melihat apa maksudnya hidup tetapi mati. Saudara, di dalam terjemahan kita kurang lengkap sebenarnya ya. Karena kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, jadi ada satu kata yang dipakai, yaitu adalah sebelum hidup tapi mati, yaitu adalah kata reputasi. Ya. Jadi oti onoma ekeis oti ses itu artinya aku tahu pekerjaanmu, aku tahu reputasimu itu baik. Ya. Jadi aku tahu reputasimu itu hidup baik, tetapi kenyataannya engkau mati. Jadinya memang jemaat Sardis itu terkenal dengan reputasi yang baik, yang bagus. Rasanya menjadi gereja yang trendsetter, gereja yang menjadi contoh. Segala sisi luarnya itu, wah tidak segi bangunan, tapi pelayannya dan lain sebagainya. Wah, ini menjadi patron dari gereja-gereja. Luarnya, reputasinya bagus. Tetapi inilah yang menjadi masalah dari gereja di Sardis. Karena dari frasa hidup tapi mati ini, kita melihat gereja Sardis ini mengalami kematian secara spiritual. Yang pertama, mereka terlena kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Mereka terlalu berfokus kepada apa? Reputasi yang baik. Nama baik, reputasi yang baik. Boleh nggak Bapak Ibu sekalian? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Bahkan Amsal mengatakan, nama baik itu penting untuk dijaga. Tetapi di sini yang menjadi masalah adalah gereja Sardis mengejar reputasi yang baik. Terlalu mengejar sehingga mereka pada akhirnya melenceng orientasi spiritual mereka bukan kepada Kristus, mereka berfokus, maaf mungkin pakai bahasa gereja zaman sekarang, mengejar pertumbuhan jemaat. Mengejar pelayanan-pelayanan Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang excellent. Pelayan-pelayan Tuhan yang skillful. Asyir-asyir yang smileful. Dan full lainnya. Reputasi yang baik dikejar habis-habisan. Oleh sebab itu
Tuhan mengatakan demikian. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena apa? Karena mereka mengejar sebuah reputasi yang baik, tapi mereka melupakan esensi. Hal yang kedua, apa yang terjadi? Di saat mereka juga mengejar reputasi, mereka juga mengalami satu kompromi total, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa jemaat Sardis adalah jemaat yang sangat toleran. Tidak ada persekusi, tidak ada tantangan sama ajaran sesat. Mereka hidup koeksisten dengan baik. Let's say, mungkin kalau ada saksi Yehova, ya, kayak kita, berdampingan kita, koeksisten kan sama saksi Yehova, sama juga ujungnya kita sama apa? Wihara. Mirip-mirip jangan-jangan ya. Ya, itu jadi refleksi bagi setiap kita. Mereka hidup berdampingan secara damai. Tetapi Bapak Ibu sekalian, toleransi itu pada akhirnya mereka banyak sekali mengkompromikan hal-hal yang esensi, bahkan mereka ikut di dalam penyembahan berhala dan kultur penyembahan berhala, gaya hidup penyembahan berhala pada saat itu. Karena mereka apa? Toleransi, ya. Oh dikit-dikit gak apa-apa lah, kita jangan terlalu ekstrim berbeda lah, nanti kata orang apa ya. Nanti gereja mau dikatain apa kalau terlalu berbeda dengan lingkungan ya. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi kalau mereka ada mungkin hal-hal yang kita bisa kompromikan, tutup mata sebelah lah gitu ya. Itu yang terjadi. Dan yang ketiga, bagi mereka reputasi kehadiran dan pelayanan yang cemerlang itu ternyata berbanding terbalik dengan buah yang dihasilkan. Reputasinya luar biasa. Pelayanannya terkenal luar biasa. Pertumbuhan jemaatnya eksponensial. Tetapi tidak ada buah dari jemaatnya. Ini menjadi sebuah apa? Refleksi bagi kita gereja Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian kita lihat teguran Tuhan bagi jemaat Sardis ini teguran yang konsisten dengan apa yang Tuhan tunjukkan di dalam perjanjian lama. Setidaknya kita melihat dari kehidupan siapa? Waktu Tuhan memilih Raja Daud. Waktu itu Samuel datang ya, memilih siapa yang kira-kira pantas untuk meneruskan Saul sebagai raja yang gagal. Dilihatlah, anak-anaknya apa ya? Anak-anaknya, saya kebiasaan Inggris, Isai, Jesse, ya anak-anaknya Isai, ya, wah gagah perkasa dan lain sebagainya, sampailah ke Eliab, wah Eliab itu gagah, keren gitu ya, mungkin tipis-tipis sama kayak saya gitu ya, tetapi Bapak Ibu, apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Dikatakan apa? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari perjanjian lama, Tuhan konsisten lebih melihat apa yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar. Berikutnya apa Bapak Ibu sekalian? Waktu saat itu, Saul ya, dikatakan sebagai raja yang gagal itu. Waktu itu Saul diminta untuk hempaskan semua, bunuh semua, termasuk ternak-ternaknya. Tetapi di situ disisakan sama Saul ternak-ternaknya dengan maksud supaya apa? Ini dapat menyenangkan rakyatnya saat itu. Tetapi apa yang kita lihat? Ternyata Saul pun ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Dikatakan apa? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yang ingin dikatakan begini, yang paling penting itu kamu mencintai Tuhan, kamu taat kepada Tuhan ketimbang kamu menjaga reputasimu supaya dipandang baik sama rakyatmu. Itu. Dan berikutnya, kalau kita juga melihat ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Waktu Tuhan Yesus sudah begitu lapar sampai ke pohon ara itu. Yang terjadi itu apa? Pohon ara itu, bagus. Daunnya begitu lebat. Tapi sayangnya pohon ara itu apa? Tidak berbuah.
tidak berbuah. Waktu Tuhan melihat, langsung dia bilang, engkau gak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Terkesan subur tumbuh ya, banyak daunnya, tetapi tidak berbuah. Tuhan mengutuk pohon ara tersebut. Selanjutnya, ini yang paling kontras yang seringkali terkenal kita seringkali lihat. Waktu Tuhan Yesus juga menegur siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Dikatakan apa? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang, belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara sekalian, melalui kisah yang saya angkat kita melihat. Sejak perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Allah konsisten melihat melampaui reputasi manusia, yakni realita rohani manusia. Apa itu rohani manusia? Yaitu adalah hati yang berpaut dan berorientasi hanya kepada Allah saja. Saudara, ini menjadi sebuah ingat-ingatan dan teguran yang keras termasuk kepada kita gereja di zaman ini. Apakah kita masih sungguh-sungguh berpaut dan hati kita terorientasi? Apakah gereja kita masih berpaut dan terorientasi hanya kepada Tuhan? Ini menjadi sebuah teguran dan ingatan bagi setiap kita. Waktu ketika kita mempersiapkan pelayanan, kita sibuk siapin apa Bapak Ibu sekalian? Apakah supaya dilihat baik sama orang? Supaya kita dilihat menjadi WL singer yang baik, pemusik yang oke. Tapi maaf, dalam kehidupan kita setiap hari, kita tidak pernah membangun relasi dengan Tuhan. Ini juga menjadi sebuah teguran bagi setiap kita. Saudara, teguran ini pada akhirnya Tuhan katakan demikian. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena apa? Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, ini Tuhan Yesus seakan-akan mengingatkan kepada jemaat Sardis sejarah mereka dulu, ya, yang terkenal memiliki sebuah pertahanan yang baik, ditopang sama alam yang baik, ditopang sama pasukan yang baik, tetapi kebobolan. Kenapa? Tidak siap. Tidak siap. Inilah makanya Tuhan bilang, coba ingat zaman dulu. Kamu yang dilihat reputasinya pertahanannya baik, kebobolan dua loh. Sekarang kerohanianmu kamu pikir dipuji-puji orang, bagus. Tapi kalau ternyata saya mendapati, ternyata hati dan hidupmu mati. Inilah yang menjadi penyesalan bagi setiap kita. Makanya saya katakan demikian di dalam perenungan ini. Megahnya image rohani, kokohnya bangunan rohani, dan gagahnya pelayanan kita pada akhirnya akan teruji pada saat Allah datang menjumpai hati kita di waktu yang tak terduga. Semua yang megah, kokoh, gagah itu pada akhirnya semua akan teruji di waktu yang tidak terduga. Tuhan sudah memberikan peringatan kepada jemaat Sardis dan ini juga menjadi peringatan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, setiap kita harus sungguh-sungguh memahami realitas sebuah kehidupan sebagai orang percaya. Kita jangan selalu berpikir, kita harus tunjukkan reputasi yang baik. Tetapi yang paling jujur relasi kita dengan Tuhan hanya diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu hal yang kedua yang kita pelajari dari jemaat di Sardis. Tidak hanya sekedar reputasi dan realita rohani. Tapi ini juga merupakan panggilan untuk bangun dan kembali ke esensi. Saudara, setidaknya ada 3 hal yang penting yang dikatakan perlu untuk kita memahami sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama, dari apa yang diterima oleh jemaat di Sardis, mereka dipanggil untuk sadar
dan bertobat. Saudara, kata bangunlah yang ada tertulis di Alkitab kita, di dalam bahasa aslinya itu lebih kepada seperti ini. Berjaga-jagalah, be on guard, jangan sampai lengah. Karena apa? Karena gereja itu sangat-sangat mudah, sangat rentan untuk tertular dengan konsumerisme ya dunia ini. How to entertain jemaat. Bagaimana menyenangkan jemaat. Musik apa yang dapat dinikmati oleh jemaat. Tema-tema khotbah apa yang dapat dinikmati oleh jemaat. Cara-cara seperti apa. Fokusnya hanya kepada itu. Dan ini juga merupakan sebuah peringatan. Kita harus waspada. Karena kita cenderung untuk tertidur. Karena mudah sekali kita juga terasimilasi. Mudah sekali terpengaruh dengan budaya-budaya di sekitar kita. Dan berikutnya yaitu adalah apa? Diminta kita untuk apa? Berkuat diri. Harus menguatkan. Yang diminta menguatkan itu siapa? Kita harus juga melihat ada jemaat yang sudah setengah mati. Bapak Ibu ya. Sudah setengah mati situasinya. Ada yang mati tetapi ada yang sedang kritis secara rohani. Jemaat Sardis diminta untuk memperhatikan mereka yang sedang kritis ini juga. Yang lagi megap-megap istilahnya. Perhatikan mereka. Kenapa? Kondisi mereka kritis. Oleh sebab itu apa? Kita perlu sama-sama sebagai jemaat Tuhan datang kepada mereka. Menguatkan mereka supaya mereka kembali dipulihkan, disegarkan kembali. Terorientasi lagi hati mereka kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu kita dipanggil untuk bertobat. Karena apa? Karena perintah untuk bertobat itu didahului dengan perintah untuk mengingat. Ya, mengingat apa yang telah mereka terima dan dengar, yaitu adalah Injil dan ajaran para rasul. Mereka harus segera berubah dan berbalik mengutamakan apa yang esensi, yakni persekutuan dengan Allah dan Injil Kristus. Apa kira-kira yang selama ini kalau berkenaan dengan rohani yang membuat hidup kita segar kembali? Ya, kita cenderung ya gampang, mudah mengatakan, bosen, bosen, bosen. Lagunya itu lagi, firmannya itu lagi, bahannya itu lagi. Nah itu terus tuh, nah ya kan? Ini menjadi sebuah renungan bagi setiap kita. Apa yang kita utamakan sebenarnya? Kebosanan yang seperti apa? Tidak masalah kalau memang itu perlu untuk perubahan hidup kita. Tapi mulai dari kejujuran hati kita yang terdalam, apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Itu menjadi sebuah refleksi bagi setiap kita. Oleh sebab itu yang kedua, oke saya simpulkan dulu. Jadi ketiga perintah ini yaitu adalah seruan bagi jemaat yang terlihat sukses secara lahiriah, memiliki nama dan reputasi yang baik, tetapi sebenarnya mengalami kematian rohani. Agar apa? Agar mereka segera sadar, memperbaiki apa yang masih bisa diselamatkan, dan kembali pada dasar iman yang sejati sebelum penghakiman Tuhan datang secara tiba-tiba. Saudara, penghakiman Tuhan secara tiba-tiba, waktu Tuhan bilang nanti saya datang, itu bukan berbicara mengenai kedatangannya yang kedua kali atau parusia, bukan. Tetapi apa? Tapi ini berbicara pada saat teguran itu sampai kepada kita. Saudara, berkali-kali saya katakan sama anak muda, ya, bahkan kepada saya sendiri juga, jangan sampai teguran Tuhan itu datang, saya bilang. Ini bukan ancaman. Jangan tunggu sampai Tuhan tegur. Karena kalau sampai Tuhan tegur, ya, itu sakit Bapak Ibu sekalian. Ingat, teguran Tuhan itu bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk memperbaiki, mentransformasi hidup kita. Tetapi ditegur itu sakit. Itu yang perlu kita harus waspadai. Oh, kita diselamatkan oleh Tuhan, betul. Tapi hidup kita dalam dunia ini dalam proses apa? Penyempurnaan semakin serupa dengan Kristus. Dan Tuhan akan memakai teguran. Untuk apa? Memperbaiki hidup kita. Jangan sampai Tuhan tegur. Selagi kita masih ingat dan dengar, ayo kita lebih waspada, lebih hati-hati terkait apa? Teguran Tuhan di dalam hidup kita.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang disoroti oleh jemaat Sardis apa? Kita perlu mensyukuri dan memelihara mereka yang tetap setia. Bersyukur ya Bapak Ibu, di tengah-tengah jemaat yang dari tadi diomongin gitu, yang jelek-jelek rasanya ya, reputasinya baik. Tetapi ternyata di situ ada jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Dan di situ Tuhan katakan apa? Jaga mereka, pelihara iman mereka. Jangan sampai mereka pada akhirnya juga tercemar pakaian mereka yang putih itu menjadi sama dengan kebiasaan dunia di luar sana. Dikatakan apa? Jangan sampai mereka pada akhirnya juga terasimilasi dengan budaya-budaya di sekitar. Mereka adalah orang-orang yang setia, tapi mereka tetaplah manusia yang berdosa, yang bisa saja jatuh. Oleh sebab itu gereja perlu mensyukuri orang-orang yang setia, memelihara mereka dengan setia. Karena orang-orang inilah yang pada akhirnya membawa kesaksian dan tetap menyatakan kebenaran di tengah-tengah gereja yang sudah terlena dengan budaya-budaya duniawi di sekitar kita. Gereja dipanggil untuk menjaga orang-orang yang demikian. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat kalau kita semua bertobat, kita semua berbalik, kita semua dikenan oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Di dunia kuno seperti di Athena atau di Sardis, nama seseorang penjahat yang dihukum mati itu akan dihapus dari daftar warga kota sebelum dieksekusi. Yang berarti dia kehilangan hak kewarganegaraannya, ya. Dan saat itu bukan satu hal yang jarang atau bukan satu hal yang mengherankan apabila orang Kristen juga dicap sebagai apa? Penjahat, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu ketika mereka ikut Tuhan, mereka pun bisa dicap sebagai penjahat yang melawan negara. Tetapi di sana dikatakan kalau kamu tetap setia, teguh berpengharapan di dalam Tuhan. Mungkin di dunia ini kamu dilupakan, tetapi di dalam aku kamu akan tetap bersama-sama. Dan kita nanti akan memakai jubah putih berjalan bersama-sama. Kewarganegaraan surgawi kita permanen di dalam Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jangan pusingkan akan apa yang dikatakan dunia tentang kita. Tentang iman Kristen. Jangan pusingkan itu semua. Yang menjadi fokus kita itu adalah apa? Tetap setia kepada Tuhan. Dunia bisa melupakan kita. Keluarga bisa melupakan kita. Teman-teman bisa meninggalkan kita. Lupa. Gak usah mati ya. Kalau kita misalnya ada sampai istilahnya begini ya. Giliran waktu utang datang, ya, waktu selesai utang udah kagak tahu di mana, gitu ya. Ada orang-orang sampai di sekitar maksudnya sampai dicap tuh seperti itu. Dunia bisa melupakan kita, tapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan senantiasa akan mengingat setiap kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan apa? Bertobatlah. Oh maaf, ini saya belum hapus slide-nya ya. Jadi di poin kedua ini kita diingatkan apa Bapak Ibu sekalian? Kita diajak untuk bangkit kembali dari kelalaian dan kembali kepada inti iman. Selagi masih ada waktu, mari kita bertobat. Teguh beriman. Mari bertobat. Teguh beriman dan tetap setia. Karena ini adalah panggilan kepada gereja untuk kembali kepada esensi. Apa itu? Injil, kekudusan hidup, dan fokus kepada Allah. Inilah yang kita pelajari dari kehidupan jemaat di Sardis. Memang tegurannya awalnya bagus ya, tetapi ternyata sangat menyakitkan. Dan jangan sampai gereja kita menjadi gereja yang sama seperti gereja di Sardis. Kita harus sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Kalau kita diberkati gedung yang baik, pelayan-pelayan yang luar biasa, puji Tuhan. Tapi jangan sampai kita akhirnya hanya berfokus kepada reputasi, sehingga kita melupakan apa yang esensi. Yakni relasi dengan Tuhan, kekudusan hidup, dan bagaimana memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Sedang kita semua untuk tundukkan kepala. Kalau kita berbicara mengenai gereja Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya sekedar berbicara mengenai organisasi atau institusi. Tetapi di dalamnya setiap kita, anak-anak Tuhan. Apa yang ingin kita tunjukkan sebagai anak Tuhan? Apa yang ingin kita nyatakan terkait pelayanan kita,
status kita sebagai orang Kristen. Tapi yang paling tahu isi hati kita, hidup kita itu hanya Tuhan. Kita bisa ngomong Tuhan di gereja, tapi mungkin di rumah kita gak pernah sedetik pun, sekalipun ngomong Tuhan. Ketika dipercayakan pelayanan, kita berfokus kepada penampilan, performance, bagaimana pelayanan yang baik, itu tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tapi jikalau itu hanya sekedar supaya kita tidak malu dilihat orang, kita perlu bertobat. Mari kita sama-sama tutup dalam doa melalui pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kaulah yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah ini menjadi doa seruan hati kami meresponi firman-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.